Mobil polisi Kemiling Bandar Lampung dimodifikasi untuk mengangkut sayuran bagi para pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri. Melaporkan pemeriksaan TKP tempat tersangka Dendi. Penggerbekan ini berlangsung di sebuah gubuk di tengah perkebunan di Desa Talang Tebat, Kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus pada Minggu dini hari. Seorang tersangka bernama Aprizal Susanto ditangkap, sementara bosnya berhasil kabur. Polisi yang melakukan penggeledahan dikejutkan dengan sebuah bunker yang ditunjuk tersangka untuk menyimpan narkoba sebelum diedarkan. Pintu masuk bunker ditutup lemari sebagai upaya penyamaran. Polisi pun kemudian membuka lemari untuk bisa masuk ke dalam bunker. Dari penangkapan ini, polisi hanya menyita 1 bungkus kecil berisikan sabu-sabu, ponsel, dan timbangan digital. Menurut tersangka, sabu-sabu jualannya sedang kehabisan stok dan masih belum dikirim lagi dari pemasoknya. Beli berapa kamu? 200. Beli 200.000? Dapat berapa? Dapat dikit. Kamu pakai di situ? Iya. Habis di situ? Iya. Masih ada setrumnya nggak di gubuk itu? Masih itu. Masih dipasang setrum? Iya. Tahu kamu kalau ada setrum di gubuk itu? Iya tahu. Buat apa setrum itu? Buat tahu Dendi itu. Hah? Menurut polisi, gubuk yang digunakan sebagai gudang narkoba itu telah diberi pengaman dari tamu tak diundang oleh tersangka. Selain menyimpan narkoba di dalam bunker, lingkungan gubuk juga telah dipasang kabel tak terbungkus yang dialiri listrik. Beruntung kabel tersebut diketahui polisi saat melakukan penggerebekan sehingga tidak ada satupun personil yang tersetrum. Benar, gubuk itu sering digunakan untuk transaksi dan di situ juga dibangun seperti markas dengan dia, dialiri sengatan listrik sehingga tujuan dia itu untuk mencelakai, mencederai aparat kepolisian apabila melakukan upaya paksa penangkapan tersetrum oleh aliran listrik tersebut. Selain itu dia juga ada di rumahnya dibuat lagi gudang persembunyian yang sudah dirancang sedemikian rupa seolah-olah tembok itu seperti lemari, padahal di dalam lemari tersebut ada pintu lagi untuk dia bisa naik ke atas. Tersangka yang ditangkap merupakan warga desa Sinar Kampung, Kecamatan Air Naningan, Tanggamus. Bos dari jaringan narkoba ini berinisial DN yang berhasil kabur masih buron. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Penggerebekan ini berlangsung di rumah tersangka narkoba bernama Hanafi di Lampung Timur pada Minggu dini hari. Polisi terpaksa mendobrak pintu rumah karena tersangka tidak kunjung mau keluar saat diminta polisi. Pada pengembangan lanjutan, polisi kemudian menangkap Bandani, teman tersangka serta bos jaringan narkoba bernama Anan, warga Lampung Tengah. Harga berapa 5 kantong itu? Sama aja. Dari ketiga tersangka, polisi menyita barang bukti lebih dari 100 gram sabu-sabu siap edar lengkap dengan alat hisapnya. Jaringan narkoba yang dikendalikan oleh tersangka Anan ini terungkap setelah ditangkapnya 2 kurir suruhannya. Kemudian dari HF kita kembangkan lagi ke rekannya yaitu BD. Kita dapatkan dari BD ini alat hisap bekas pakai. Kemudian dari BD kita kembangkan lagi ke tersangka atas nama AN. Dari tangan AN kita dapatkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 111,36 gram di daerah Lampung Tengah. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok narkoba kepada jaringan ini. Atas perbuatannya, kurir dan bandar narkoba sama-sama terancam 20 tahun penjara. Ali Susanto laporkan dari Lampung Timur. Berapa banyak yang didapat ini? Kan tuh. Nah ya. Rencananya untuk apa nih?
Beda-beda ya bingung ya. Ya masa peraturan beda-beda. Polres Lampung Selatan menangkap 2 tersangka kasus percaloan pungutan liar surat tes antigen. Kedua tersangka adalah Afrianto yang merupakan oknum PNS di kantor BPBD Lampung Selatan dan Budi Rizky, seorang oknum pengurus penyeberangan di Pelabuhan Bakahuni. Jadi nggak usah rapi, langsung bayar aja. Oh, buat uang rokok jadinya ya? biasa. Dari hasil pemeriksaan polisi, keduanya meminta uang Rp100.000 kepada penumpang bus yang akan naik ke kapal Roro, namun tidak memiliki surat tes antigen. Setelah memberi uang, penumpang dijanjikan bisa menyeberang ke Pulau Jawa. Menurut kedua tersangka, sudah ada 13 penumpang dari 4 bus yang mereka seberangkan. Nah, di bus Wasmi itu kita dipertontonkan 2 orang memungut uang untuk membayarkan kepada oknum agar supaya bus yang digunakan bisa menyeberang. Tidak seluruhnya tidak membawa, namun sebagian tidak membawa. Selain melakukan pungutan liar, bahaya yang terbesar adalah mengizinkan orang yang ternyata positif COVID-19 untuk melakukan perjalanan antar pulau yang bisa menyebar COVID-19 semakin meluas. Dari penangkapan keduanya, polisi menyita barang bukti uang sisa pungli sebanyak Rp410.000 dan surat tugas dari kantor BPBD Lampung Selatan. Hasil penyelidikan, tindakan keduanya tidak melibatkan institusinya masing-masing. Atas perbuatannya, 2 pegawai yang menyambi sebagai calo surat tes antigen ini dijerat dengan pasal berlapis tentang pemerasan dan kekarantinaan, ancamannya di atas 5 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pasar Pasir Gintung di Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung sempat ditutup selama 2 hari. Penutupan karena ada 5 pedagang di Pasar Pasir Gintung terpapar COVID-19. Minggu pagi, Pasar Pasir Gintung disemprot disinfektan oleh tim Satgas COVID-19. Hari Senin pagi ini, Pasar Pasir Gintung dijadwalkan kembali dibuka. Menurut pedagang, PPKM darurat di Kota Bandar Lampung membuat mereka kesulitan. Ekonomi mereka kembang kempis. Selain di Pasar Pasir Gintung, kondisi serupa juga dikeluhkan para pedagang di Pasar Bambu Kuning. Pembeli di pasar ini sepi dampak PPKM darurat. Gitu kan. Jadi ya kami tetap buka aja. Karena emang nggak ada kejelasan. Ini ketua kami sedang memperjuangin gimana caranya kalau harus buka gitu kan. Karena nggak ada kejelasan gitu buat kami gitu aja. Tapi sebenarnya kemarin itu apa sih alasannya mereka untuk nutup Bambu Kuning? Kalau menurut Abang? Alasannya? Ya karena ya PPKM ini. PPKM darurat juga berdampak sangat besar pada pendapatan para pengemudi transportasi daring. Penyekatan di sejumlah titik membuat mereka harus mencari jalan alternatif yang jaraknya jauh, sehingga pendapatan mereka berkurang drastis. Oh, ini yang dirasain pasti kita orderan pasti sepi, Mbak. Ya, terus juga akses jalan kita harus muter jauh. Betul. Ya, jadi kita seharusnya cuman jaraknya 3 km, ini kita muter sampai 8 km. Muternya kan jauh. Pastinya kan ini berpengaruh dengan minyak kita ya, Mbak ya. Nggak sesuai dengan ongkos, pastinya itu sih. PPKM darurat di Kota Bandar Lampung telah dimulai sejak 12 Juli lalu dan akan berakhir pada besok 20 Juli 2021. Para pedagang berharap PPKM darurat segera dapat dihentikan. Jika masa pandemi parah seperti ini tetap berlarut, para pedagang meyakini usaha mereka akan terancam bangkrut meski barang dagangannya termasuk kategori barang kebutuhan pokok. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.